Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Syam dari kelas Pendidikan Biologi C. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sosial emosional siswa SMP. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang terjadi pada siswa, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional, yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan usia dan lingkungannya. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami karakter dan kebutuhan setiap siswa. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta membantu siswa berkembang secara optimal, terutama dalam aspek sosial dan emosional. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai ciri-ciri teori utama serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional siswa SMP. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materinya. Nah, siswa SMP berada pada masa remaja awal, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi banyak perubahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal emosi dan hubungan sosial. Nah, pemahaman tentang perkembangan peserta didik sangat penting bagi seorang guru karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal emosi dan cara berinteraksi sosialnya. Pada usia SMP, yaitu pada usia 13 tahun sampai dengan 15 sampai 16 tahun, siswa cenderung mengalami emosi yang tidak stabil, seperti mudah marah, mudah tersinggung, atau kadang merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mereka juga mulai lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya, sehingga pengaruh teman menjadi sangat besar dalam membentuk perilaku mereka. Jika guru tidak memahami hal ini, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru menganggap siswa tidak sopan, padahal sebenarnya siswa sedang mengalami perkembangan emosional. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya, memberikan pendekatan yang lebih sabar, serta mampu membimbing siswa dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang baik dengan teman maupun dengan guru yang ada di sekolahnya. Ada beberapa ciri utama perkembangan sosial emosional pada siswa SMP. Yang pertama, emosi yang masih labil. Nah, maksudnya, perasaan siswa mudah berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Misalnya, awalnya senang, tiba-tiba merasa sedih atau marah. Hal ini terjadi karena adanya perubahan hormon dan juga proses penyesuaian diri. Yang kedua, yaitu adanya pengaruh kuat dari teman sebaya. Siswa SMP biasanya lebih sering menghabiskan waktu dengan teman dan mulai menjadikan teman sebagai tempat berbagi cerita. Bahkan, kadang mereka lebih mendengarkan temannya daripada orang tua atau gurunya. Yang ketiga, munculnya pencarian jati diri. Pada tahap ini, siswa lebih sering bertanya tentang siapa dirinya, apa yang dia sukai, dan bagaimana dia ingin dilihat oleh orang lain. Yang keempat, yaitu meningkatkan keinginan untuk diakui. Mereka ingin dianggap penting oleh lingkungan sehingga sering berusaha untuk menunjukkan diri baik melalui penampilan maupun melalui perilaku. Yang kelima, yaitu mulai muncul ketertarikan terhadap lawan jenis yang membuat hubungan sosial mereka hampir menjadi lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu sering terjadi konflik baik dengan teman, guru, maupun orang tua karena siswa belum belajar bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Salah satu teori yang menjelaskan perkembangan sosial emosional adalah teori perkembangan dari psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson yang melihat individu akan terus mengalami perkembangan seumur hidupnya dan perkembangan itu didasari oleh keinginan individu untuk terhubung dengan orang lain.
particular interest in is what morality may contribute to the child's psychosocial development. In other words, the morality takes place in relationship to the mother who feeds and who reassures and who cuddles and keeps warm. Dalam teori tersebut ada 8 tahapan. Nah, yang menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional itu ada pada tahap identity versus confusion, yaitu pada tahap pencarian jati diri. Tahap identity versus role confusion itu di mana tahap selama masa remaja kita belajar bahwa kita memiliki peran sosial yang berbeda. Kita menjadi teman, pelajar, dan warga negara. Banyak yang mengalami krisis identitas. Jika orang tua mengizinkan untuk keluar dan menjelajah, kita akan menemukan jati diri. Jika mereka memaksa untuk menyesuaikan diri dengan pandangan mereka, kita akan merasa bingung dan tersiksa. Perkembangan sosial emosional siswa SMP tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga. Pola asuh keluarga sangat berpengaruh terhadap bagaimana siswa mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang cenderung lebih stabil secara emosional. Yang kedua, teman sebaya. Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi perilaku siswa, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. 3. Lingkungan sekolah, guru, metode pembelajaran, serta suasana kelas dapat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar dan berinteraksi. Yang keempat, yaitu faktor biologis, secara perubahan hormon yang menyebabkan emosi menjadi lebih sensitif. Dan yang kelima, yaitu lingkungan sosial yang lebih luas, seperti masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang juga ikut membantu cara berpikir dan berperilaku siswa. Jadi, kesimpulannya, perkembangan sosial emosional siswa SMP merupakan tahap yang akan dilalui pada kehidupan remaja. Pada tahap ini, siswa mengalami perubahan emosi, hubungan sosial, serta pencarian jati diri. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik dan faktor yang mempengaruhi agar dapat membimbing secara tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.